kalah bertempur dari Tangsan dan Xiaowu di istana kerajaan Du Empire membuat Sui Qinhe atau Qian Rensu menelan dendam yang membara kepada Tangsan. Karena Tangsan telah membuat rencananya yang mencakup lebih dari 20 tahun untuk menjadi kaisar Du Empire gagal total. Akibat peristiwa ini, Sui Qinhe atau Qian Rensu bersumpah untuk meningkatkan kekuatannya dan dia pun kembali ke Spirit Hall. Di dalam Spirit Hall ini ada kuil Dulo, yaitu kuil para tetua Spirit Hall, di mana berdiri patung tinggi menjulang tinggi sekitar 10 meter dan benar-benar terbuat dari emas murni yang bersinar dengan 3 pasang sayap terbentang dari punggungnya. Di tangannya ada pedang emas raksasa. Tempat ini adalah kuil tertinggi guru jiwa. Setiap master roh bangga dapat memasuki kuil Dulo ini karena menandakan bahwa mereka telah mencapai tingkatan titel Dulo, dan ini adalah syarat hanya setelah meraih titel Dulo saja yang bisa memasuki tempat ini. Di kuil Dulo memiliki seorang master kuil yang merupakan orang yang paling dihormati di kuil Dulo. Dia adalah orang yang telah mencapai puncak gold titel Dulo, yaitu peringkat puncak 99 titel Dulo, dan dia juga orang yang akan memimpin upacara pemberkahan gelar dari semua titel Dulo baru. Saat ini di depan patung raksasa kuil Dulo ada seorang yang berlutut dalam diam. Dia bukan seorang titel Dulo dan dia juga bukan master kuil dari kuil Dulo ini. Dia memiliki identitas lain dan karena identitas inilah dia bisa tinggal di sini. Dia berlutut di depan patung serafim bersayap 6 yang besar. Ya, orang ini adalah Sui Qinhe atau tepatnya adalah Qian Rensu yang merupakan putri dari paus tertinggi Spirit Hall. Di tempat ini dia sudah berlutut selama 108 hari tanpa makan dan minum. Tiba-tiba terdengar suara tenang bergema. Apakah hatimu sudah tenang? Qian Rensu yang tampaknya pucat dan lelah seperti patung itu tidak sanggup menjawab suara tenang tadi. Tiba-tiba muncul kilatan cahaya keemasan berubah menjadi sosok yang telah berdiri di depan Qian Rensu. Dia adalah master kuil atau imam besar Spirit Hall. Ya, dia adalah Qian Dolu, salah satu dari 3 manusia yang memiliki peringkat 99 puncak Dulo di seluruh dunia. Buka matamu. Qian Dolu menunjuk dengan tangan dan tiba-tiba kabut emas terpancar dari pedang patung dan menyelimuti Qian Rensu. Saat kabut emas bergerak, tubuh Qian Rensu terangkat oleh kabut emas itu. Tiba-tiba muncul 9 panel emas secara bertahap. Melihat 9 panel cahaya emas, mata Qian Dolu kaget terbelalak dan berkata, 9 ujian malaikat. 9 ujian yang telah ditunggu-tunggu oleh generasi master kuil akhirnya muncul. Dengan susah payah, Qian Rensu membuka matanya. Saat dia menatap kakeknya dengan bingung, Qian Dolu berkata, orang yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak generasi master kuil sebenarnya adalah dirimu, Sui kecil. Kakek bangga padamu. Qian Rensu yang bingung dan menatap Qian Dolu. Kakek, aku tidak mengerti maksudmu. Qian Dolu tersenyum dan berkata, jika muncul panel emas di depan kamu berjumlah 8, maka kamu akan menjadi master kuil Dulo yang berikutnya. Namun ada 9 panel cahaya emas di depan kamu saat ini. Itu artinya setelah kamu melewati 9 ujian, kamu akan menjadi dewa malaikat. Dan kakek akan menemanimu sepanjang melewati 9 ujian itu. Cerita beralih ke Bibi Dong. Saat itu Bibi Dong sedang berkultivasi. Tiba-tiba ia menghentikan kultivasinya. Matanya merah menyala. Saat ada bayangan hitam berkelebat-kelebat dalam ruang kultivasinya, Bibi Dong tampak murka dan berteriak lantang. Qian Dolu, kamu benar-benar sangat pintar. Agar saya tidak bisa menghabisi seluruh keturunan sekte malaikat Anda memilih putri saya. Tiba-tiba sosok bayangan hitam yang ternyata adalah Qian Dolu itu berkata, jadi bagaimana jika Qian Rensu menggantikan Anda menjadi pemimpin Spirit Hall? Bibi Dong berkata, akan ada hari ketika saya akan menghancurkan sekte malaikat Anda. Qian Dolu, Anda telah meremehkan saya. Sejak saya menghabisi tubuh dan jiwa putra Anda Qian Kunji dan kultivasi saya telah melangkah menjadi ranah dewa raksasa. Satu langkah yang tidak pernah bisa Anda capai. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan apapun yang kuinginkan. Anakmu telah menghancurkanku,
maka aku akan menghancurkan semua sekte malaikatmu. Tiba-tiba bayangan hitam itu tertawa, lalu bayangan itu lenyap di hadapan Bibi Dong.